Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaihi bil izni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Sallallahu wasallam wa baraka alaihi wa ala alihi. Yang saya hormati kedua orang tua saya, Bapak Fatullah dan Ibu Yulia. Juga yang saya hormati seluruh keluarga besar Assalam. Yang mohon maaf saya tidak sebutkan satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan cinta saya kepada saudara-saudara semua. Alhamdulillah wa syukrulillah, malam hari ini kembali Allah takdirkan kita bisa silaturahim, bisa berkumpul di majlis taklim kita, ya, di majlis taklim kita guna rutinitas pengajian keluarga, yaitu setiap malam minggu. Dan alhamdulillah malam hari ini kembali kita kajian fikih membaca kitab Safinatun Najah. Kita sampai di rukun Islam yang keempat, yaitu wasaumu Ramadan, tentang puasa di bulan suci Ramadan. Nah, puasa ini merupakan, kalau puasa Ramadan adalah kewajiban, ya, wajib bagi seluruh umat muslim, baik laki-laki ataupun perempuan. Nah, tapi nanti banyak lagi puasa-puasa sunnah yang baik kita lakukan, karena itu adalah anjuran atau sunnah dari Rasulullah SAW. Setiap yang Rasulullah perintahkan, setiap yang Rasulullah anjurkan, itu sudah pasti banyak hikmahnya, banyak manfaatnya buat kita. Contohnya ini puasa, sumu tasihu, puasalah kalian maka akan sehat. Nggak pernah ada orang yang puasa jadi sakit, nggak pernah ada. Apalagi orang puasa malah jadi meninggal gitu, nggak mungkin ada. Yang ada yang sakit, mau sakit mah kah dia, pas di puasa insya Allah malah sembuh, ya. Karena ini kan organ tubuh kita, terlebih lambung kita, ini perut kita kerjanya masya Allah, ya. Kita makannya nggak berhenti gitu, nggak pakai jarak. Apalagi kalau Betawi dah, pagi dah sarapan, siangan dikit nyahi, jam 11 mindo, jam 12 makan siang, sore nyahi lagi, malam makan lagi, tar tengah malam iseng, nyemil lah, nyemilnya kue tiaw, ya, kata lambung, wah ampun bang jago, ampun bang jago. Kalau anak sekarang mungkin bilangnya gitu kali, ya, nggak pernah berhenti nih, bekerja terus perut kita. Makanya saat kita puasa, nah ini kembali normal lagi perut kerjanya, ya, sehingga bisa menumbuhkan lagi sel-sel yang rusak gitu. Nah, inilah puasa sunnah dari Rasulullah SAW. Kalau Ramadan pastinya wajib hukumnya. Cuma sayangnya begitu ya, walaupun banyak begitu hikmahnya dan sudah kita tahu kewajibannya puasa Ramadan, tapi masih ada orang-orang yang enggan puasa Ramadan. Mudah-mudahan dari keluarga kita, seluruh keturunan kita, nggak ada yang berani ninggalin puasa Ramadan dengan sengaja gitu. Nah, jadi setiap yang Rasulullah anjurkan itu pasti banyak manfaatnya. Dan terlebih kita ini umatnya harus benar-benar cinta sama beliau gitu. Bukti cinta kita adalah dengan menjalankan segala sunnah-sunnah beliau. Kalau kita ngomong cinta doang nggak ada buktinya, berarti masih palsu cinta kita, ya. Nah, maka dari itu, padahal Rasulullah sangat cinta sama kita gitu. Dari beliau hidup, yang dipikirin umatnya. Saat beliau sakaratul maut, yang diingat siapa? Umatnya lagi. Saat nanti di hari kiamat, yang diingat siapa? Masya Allah. Berarti seluruh hidup beliau umatnya yang dipikirin. Pertanyaan baliknya adalah, kita mikirin beliau apa enggak gitu. Selama hidup kita, apa yang udah kita lakukan buat Rasulullah? Apakah justru, ya, kita malah ngecewain
Rasulullah. Karena setiap amalan kita itu dikasih lihat ke Rasulullah. Ini yang ngeri nih, yang kita Masya Allah ya. Seluruh amalan kita itu Rasulullah tahu, Allah kasih lihat nih amalan umatmu nih. Pas lagi baik, lagi bagus amalannya, Rasulullah ngucapin Alhamdulillah, senang Rasulullah. Tapi di saat lihat umatnya lagi maksiat, sedih Rasulullah. Tapi nggak nyampe situ, tetap Rasulullah doain, minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Taala untuk umatnya yang lagi maksiat. Gimana kurang sayangnya coba, ya. Nah bahkan dalam satu riwayat pernah Sayyidah Aisyah lagi ngobrol sama Rasulullah, lagi ngobrol berduaan. Lalu Sayyidah Aisyah bilang, Rasulullah, tolong dong doain saya, gitu. Nah akhirnya karena permintaan istrinya, Rasulullah doain. Ya, Rasulullah angkat tangannya, Rasulullah berdoa, Allahumma gfir li Aisyata ma taqaddama min dhanbiha wa ma ta'akhkhara, ma asarrat wa ma a'lanat. Ya Allah, ampunkanlah dosa-dosa Aisyah dari yang terdahulu dan juga yang akan datang. Ya. Dan juga baik yang tersembunyi maupun yang terlihat. Seluruh dosanya dimintakan ampun oleh Rasulullah SAW. Nah, dengar doa Rasulullah seperti itu, Sayyidah Aisyah tersenyum lebar. Senang ya, beliau didoain sama Rasulullah. Kata Rasulullah, apakah kau senang dengan doaku tadi? Kata Sayyidah Aisyah, bagaimana mungkin aku nggak senang gitu. Pasti senang banget didoain oleh engkau wahai Rasulullah. Lalu apa jawaban Rasulullah? Rasulullah kembali bersabda, wallahi innaha la du'ai li ummati fi kulli shalah. Demi Allah, itulah doaku untuk umatku setiap aku sholat. Masya Allah, luar biasa. Setiap sholat, setiap habis sholat, Rasulullah doain umatnya sama kayak doain istrinya. Biasanya kita kalau ngasih ke keluarga lebih gede kan buat orang lain. Contoh ngasih ayam geprek, kalau buat keluarga jumbo gedean. Buat orang lain kasih sayap dah sayap. Tapi Rasulullah kagak, buat istrinya doain seperti itu, buat umatnya sama begitu juga. Bukti cinta beliau kepada umatnya. Masya Allah. Nah, di saat beliau sakaratul maut, yang diingat ummati, ummati, umatku, umatku. Masya Allah. Kita lagi yang diingat sama Rasulullah. Nanti di hari kiamat, di saat nabi-nabi pada nggak mampu ngasih syafaat buat umatnya, semua nyerah dari Nabi Adam sampai Nabi Isa nyerah, nggak ada yang berani dan nggak ada yang bisa ngasih syafaat. Cuman Rasulullah yang berani bilang, insya Allah aku yang akan memberi pertolongan, aku yang akan memberi syafaat. Langsung setelah itu Rasulullah sujud kepada Allah, minta izin agar beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Sujud nggak angkat-angkat tuh. Nanti ya kiamat tuh Rasulullah sujud minta sama Allah agar dia, ya agar beliau bisa memberikan syafaat kepada umatnya. Sampai Allah berfirman nanti, ya, irfa' ra'sak wa qul tusma' wasal tuta' wasal tu'ta' washfa' tushaffa'. Angkatlah kepalamu, katakanlah pasti kau didengar, dan mintalah kau akan diberi, dan berikanlah syafaat, kau akan diberikan syafaat itu. Dengar begitu, baru Rasul angkat kepalanya. Sebelum Allah berfirman seperti itu, terus Rasul sujud minta agar umatnya diampunin. Masya Allah, tuh sayangnya Rasulullah kepada kita. Nah maka dari itu sudah sangat harus, ya, wajib kita selaku umatnya bisa mencintai beliau juga gitu. Sesuai dengan syair yang sering kita dengar, Muhammadun zikruhu rauhun li anfusina, Muhammadun syukruhu fardun alal umami. Muhammadun, ya, Nabi Muhammad, kalau kita ingat itu nentramin hati kita, nentramin jiwa kita. Dan adanya Nabi Muhammad itu merupakan, ya, harus dan wajib kita syukuri buat seluruh umatnya. Insya Allah. Nah ini mudah-mudahan kita bisa nambah cinta nih kepada Nabi Muhammad,
Ya, jadi jangan sampai datangnya bulan Maulid tapi cinta kita ke Rasulullah gitu-gitu aja. Baca sholawat udah biasa aja begitu, nggak ada getaran di hati kita. Ngelihat makam Rasul udah begitu aja, nggak ada efeknya gitu. Nauzubillah, ya. Karena dari Sayyidina Anas bin Malik pernah bercerita, ya, bahwasannya pernah ada orang Arab Badui yang nemuin Rasulullah, lalu nanya, "Wahai Rasulullah, kapan terjadinya hari kiamat?" Rasulullah menjawab, "Memang kamu udah punya bekal apa nanyain hari kiamat?" Kata dia, "Aku belum punya bekal apa-apa. Ya, saya tidak punya banyak bekal. Puasa saya juga ya yang wajib doang. Yang sunnah masih jarang. Sholat juga yang wajib doang. Yang sunnah masih jarang saya lakuin. Sedekah pun tidak rutin saya lakukan. Cuma saya sungguh-sungguh dan sangat cinta kepada Allah dan juga Rasulnya." Nah, setelah mendengar itu, Rasulullah menjawab, "Anta ma'a man ahbabta." Engkau akan dibangkitkan dengan orang-orang yang kau cintai. Tuh, dari situ dalil bahwasannya insya Allah dengan kita cinta sama Rasul, nanti kita bakal dibangkitin bersama Rasulullah. Kalau Rasulullah dibangkitin di tempat yang mulia pastinya. Nah, kita pun yang cinta sama Rasulullah, insya Allah akan dibangkitkan di tempat yang mulia juga di mana Rasulullah berada. Nah, itu bekal kita jadinya. Pas lagi Rabiul Awal kayak begini nih, pupuk dah cinta kita sama Rasulullah. Kembali kita belajar lagi siapa Rasulullah, gimana akhlaknya, gimana cintanya beliau sama umatnya. Insya Allah itu lama-lama makin tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah, dan makin kuat cinta kita, insya Allah bakal berimbas atau berefek dengan semangatnya kita ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itulah kajian kita malam hari ini tentang puasa Ramadan. Jadi puasa Ramadan wajib, ya insya Allah sih. Kalau masalah hukumnya udah tahu semua ya, hal yang membatalkan, yang dimakruhkan, yang bisa menghilangkan pahala puasa, insya Allah udah pada tahu semua. Walaupun banyak juga sih yang masih belum tahu. Kemarin pas Akbar ngajar di Pamulang, banyak yang nanya juga, "Ustadz, kalau lagi puasa boleh nggak cebok?" Atau cebok pakai ini boleh nggak, Ustadz, pakai telapak tangan? Ya emang cebok pakai apaan lagi? Emang pakai ini doang. Pakai kaki kalau Kata dia, katanya soalnya saya pernah dengar saat katanya nggak boleh cebok pakai telapak tangan, itu bisa membatalkan puasa. Nah, Yul, saya bilang repot juga dong kalau begitu. Lalu gimana dong ceboknya? Kata dia, boleh cebok cuma pakai punggung tangan. Saya bingung bayanginnya tuh. Belepotan. Gitu. Nah, itu dia. Jadi ya begitulah, banyak orang tuh katanya gitu. Yang kedua ada lagi yang nanya, kalau misalkan nelan ludah batal nggak nelan ludah? Saya bilang sampai kenyang juga nggak apa-apa nelan ludah, kecuali ludahnya udah keluar sampai sini dihirup lagi. Nah, itu bisa, kalau misalkan ada bercampur dari luar, bisa kemungkinan membatalkan puasa. Nah gitu. Jadi silakan nanti kalau memang ada yang mau ditanyakan tentang puasa Ramadan ataupun tentang Maulid Nabi, silakan. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين أستغفر الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم أغننا بالعلم وزينا بالحلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.